Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogen. Konten kali ini kita akan membahas perihal tendangan penalti yang pada waktu pertandingan sepak bola, khususnya dalam suatu turnamen, apabila kedua tim bermain seri 2x45, diadakan perpanjangan waktu tambahan 2x15 dan keadaan tetap imbang, seri draw, maka dilanjutkan dengan adu penalti. Adu penalti ini sebenarnya boleh dikatakan kemenangan yang merupakan lucky atau unlucky. Lucky dalam pengertian keberuntungan, unlucky tidak beruntung, dan Dewi Fortuna menjauhi keberuntungan tersebut. Tetapi dalam pengalaman sebagai pemain sepak bola yang pernah dilatih oleh Coach Dr. Gigi Endang Witarsa, Coach Timnas Indonesia yang telah berjaya di tahun 60-70-an, di mana Dr. Gigi Endang Witarsa ini adalah satu-satunya pelatih Indonesia yang dapat menggait 5 trofi dalam babak final Piala AFF U23 di Thailand tersebut, di mana di perpanjangan waktu Indonesia dengan Coach Sintayong telah menunjuk beberapa pemain seperti Alvendra, Arkan Fikri, Frankie Misa, Jim Kelly, Sawyer, dan Ramadan Sanata. Dan mereka berhasil menciptakan gol, dan hanya yang terakhir di mana Hernando Ari sebagai kiper ditunjuk oleh Coach Sintayong untuk melakukan tendangan final. Di sini walaupun Hernando sebagai kiper, rasa-rasanya kurang afdol. Karena apa? Beban terlalu berat di pundak Hernando Ari yang sebelumnya telah mengagalkan tendangan penalti dari Vietnam dalam pertandingan, dan Fernando bisa menggagalkan hadiah penalti yang diberikan oleh wasit pada waktu itu. Menurut pengalaman dari Dr. Endang Witarsa sebagai coach di klub UMS, Coach Endang Witarsa itu dalam waktu sebelum pertandingan, terutama saat training camp, telah mempersiapkan para pemainnya
yang dibagi dalam hal pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, dan terakhir goalkeeper. Penunjukan pemain berdasarkan kriteria tersebut juga melihat sisi dari mental, fisik, stamina, teknik. Tentu saja overall adalah kesiapan psikologis secara keseluruhan. Dan sebagai coach harus memberikan motivasi, bisa, dan jangan ragu-ragu. Kalaupun ditunjuk, tentu coach telah mempelajari kriteria untuk menjadi algojo, menjadi algojo untuk menentukan win atau loss-nya suatu pertandingan di saat-saat yang boleh dikatakan tegang dan memerlukan fokus dan konsentrasi, beban mental. Dalam hal ini saya juga melihat filosofi dari Coach Sintayong, di mana selama melatih di Indonesia ia kesulitan menemukan bomber atau striker yang benar-benar haus akan gol dan menjadi top skor. Dan terakhir rising star, striker pemain muda berbakat Ramadan Sananta. Jika Sintayong punya filosofi striker tidak mesti cetak gol, itu adalah filosofi, mungkin beliau punya prinsip berbagi posisi bisa mencetak gol, dan itu adalah filosofi perkembangan sepak bola yang dianutnya. Dan begitu juga untuk daerah pertahanan, Sintayong menerapkan 3 back dengan center back di tengah. Dia mencari pemain yang serba bisa, terutama bisa sama bermain pada posisi maupun kaki secara skillful, baik kiri dan kanan, serta heading dapat diandalkan. Dan ini dapat dilihat di mana pada Elkan Bakot atau pada di senior Jordi Almat, dan juga dengan adanya Rizky Ridho, dan dibantu dengan 2 wing kiri kanan Ahad Pratama dan Astawi Mangku Alam, yang boleh dikatakan mereka selain bertahan dan merupakan pemain yang boleh dikatakan membantu penyerangan dari sayap winger. Dengan panjang gawang 7,32 meter serta tinggi gawang 2,44 meter, jarak titik penalti dan garis gawang 11 meter atau 12 yard, maka tendangan penalti dilakukan oleh pemain yang ditunjuk di dalam kotak penalti. Posisi goalkeeper, pemain yang bertugas menjaga
gawang agar tidak kebobolan saat tendangan penalti. Goalkeeper harus berdiri di garis gawang dan tidak boleh bergerak maju ataupun mundur sebelum bola ditendang. Kiper hanya boleh bergerak ke samping ataupun melompat untuk menghalau bola. Kiper harus menghadapi penendang dan tidak boleh mengganggu atau mengintimidasi dengan cara apapun. Untuk itu kiper harus mengandalkan intuisi, refleks, dan tentu saja keberuntungan untuk menentukan arah tendangan penalti dan atau menepis bola. Sedangkan sebagai penendang penalti dengan berposisi bola di titik penalti, mundur beberapa langkah, bisa kurang lebih 5 langkah atau lebih atau bisa kurang, tergantung nanti teknik tendangan yang akan dilakukan. Coach Endang Witasa memberi arahan dengan pilihan dari penendang penalti adalah sudut, baik sudut kiri, tengah maupun kanan. Fokuskan pada sudut-sudut tersebut, dan apabila pun kiper dapat mengantisipasi, tentu saja dengan tendangan yang mengarah dan keras, pasti kiper tidak akan bisa menepisnya. Dan juga begitu, kalau kiper pun berkonsentrasi kepada arah kiri dan kanan sudut gawang, dengan tendangan keras dapat dilakukan ke tengah gawang di mana kiper sudah out of position. Memang tendangan penalti ini boleh dikatakan tendangan bagi penendang penalti khususnya dan kiper adalah secara mental siap untuk gagal, karena pemain-pemain terkenal dunia pun seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan lain-lain pun pernah gagal untuk melakukan eksekusi tersebut. Dan baru-baru ini pun pemain muda Indonesia pada waktu Piala kualifikasi Piala Asia U23, di mana saat Indonesia sudah menang 9-0, Rafael Struijk yang mengambil eksekusi gagal karena tendangannya cukup lemah dan bisa dibaca, diantisipasi, walaupun dalam pengertian ini sebenarnya kalau Rafael Struijk tenang karena secara psikologis 9-0 pada waktu melawan China Taipei atau Taiwan sudah digenggam, dan itu terjadi pada saat-saat yang memang perlu ketenangan dan kemantangan. Dan saya ingat pada waktu final Olimpiade tahun 1976, di mana Coach Will Cover
yang menangani tim pra Olimpiade Indonesia yang bermain di Stadion Utama Senayan di hadapan para penonton hampir kurang lebih 100.000. Indonesia melawan Korea Utara, tapi Indonesia gagal, di mana ada dua penendangnya, terutama yang saya ingat adalah Anjas Asmara dan Suhaib Riza. Itu adalah memang boleh dikatakan hidup dan mati, karena dengan kesiapan baik penendang maupun kiper harus siap dalam hal ini secara mental, fisik. Karena kalau mental, fisik, dan fokusnya ambiar, maka itu saja eksekusi penalti ini akan gagal. Timnas Indonesia pun pernah sukses, terutama di SEA Games tahun 1991 di Manila, di mana Indonesia menang adu penalti dengan Thailand 4-3. Boleh dikatakan Fel Hatu dan kawan-kawan bermain tanpa beban, dan itulah sebagai mental juara, dan kita harus fokus baik secara mental dan fisik, walaupun sudah boleh dikatakan lelah. Dan begitu juga pada saat kejuaraan U16, di mana pada saat itu kiper Hernando Ari Supriyadi pernah mengalami pengalaman dapat menepis 2 tendangan penalti dalam kejuaraan U16 AFF tahun 2018. Terakhir, Hernando Ari mendapat tugas di mana dia gagal, tapi Coach Sintayong tetap memberi support dan backup, dan jangan Hernando Ari disalahkan, dan tetap Coach Sintayong tetap yang bertanggung jawab. Itulah risiko pelatih yang dalam hal ini boleh dikatakan dalam permainan sepak bola, selain kalah atau menang, tentu semuanya ada di dalam persiapan, dan tentu saja akan sukses bila persiapannya benar-benar matang. 99% boleh dikatakan, dan hanya 1% lucky atau unlucky keberuntungan. Demikianlah sekilas tentang teknik tendangan penalti yang oleh Dr. Endang Witasa. Pemain harus bisa menendang di sudut-sudut kiri, kanan, dan tengah, dimanapun, dengan kaki tendangan sebelah dalam, sebelah depan atau kura-kura, dan jarang dengan dilakukan tendangan efek. Baik pemain kidal maupun pemain biasa mempunyai keistimewaan masing-masing. Walaupun misalnya tidak perlu keras, tetapi dengan membaca gerakan serta keyakinan untuk menendang, tentu saja akan tercipta gol, dan tidak perlu ragu-ragu ataupun mau melakukan tendangan keras sekalipun.
Dan ini pernah saya lakukan pada kompetisi Persija pada saat UMS Union Max Strength melawan Indonesia Muda dalam kompetisi divisi utama Persija, di mana UMS mendapat hadiah tendangan penalti dan saya melakukan eksekusi dan tendangan saya mengarah dan Roni Pasrah sebagai goalkeeper pada waktu itu terkecoh karena dia membuang badannya untuk menepis ke kanan. Jadi apa yang diarahkan atau dokter gigi Endang Witarsa, kita harus yakin dan melakukan tendangan penalti. Itu pun harus dilatih, bukan sekali dua kali dalam latihan, tapi secara kontinu, secara reguler. Karena dari situ kita akan menjadi biasa, bisa karena biasa. Good luck. Semoga dengan pengalaman dari Coach Dr. Gigi Endang Witarsa ini dapat menjadi referensi khususnya di dunia sepak bola Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.